Berani tidak disukai menjelaskan panduan untuk memahami konsep, memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran kita. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kamu membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kamu berlakukan bagi diri kamu sendiri. Penulis buku ini adalah Ichiro Kishimi. Lahir di Tokyo, di mana saat ini ia tinggal. Selamat datang di podcast aku. Kali ini kita akan bahas sebuah buku yang berjudul Berani Tidak Disukai. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan adalah sesuatu yang kamu pilih. Begitulah teori Albert Adler berbicara. Satu dari 3 psikolog termuka di abad ke-19 selain Freud dan Jung. Cara untuk menentukan kebahagiaan dijawab secara sederhana dan langsung di dalam buku ini. Dalam buku ini, kita akan membahas tentang beberapa hal yang mungkin dapat membantu kamu untuk membebaskan kamu dari semua problematika yang kamu alami selama hidup kamu. Yang pertama, manusia tidak dikendalikan oleh masa lalu. Dalam teori psikologi Adler, trauma secara definitif tidak diterima. Jelas ini bertentangan dengan pandangan psikologi Freud yang mengungkapkan bahwa luka batin seseorang menyebabkan ketidakbahagiaannya di masa kini. Teori Adler menolak alasan trauma tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada pengalaman yang secara khusus menyebabkan keberhasilan atau kegagalan. Bukan berarti bahwa pengalaman trauma seperti insiden atau perlakuan kejam di saat kanak-kanak tidak mempengaruhi pembentukan kepribadian, justru pengaruhnya kuat. Namun yang penting di sini adalah bahwa tidak ada yang benar-benar ditentukan oleh pengaruh tersebut. Kamu tidak ditentukan oleh pengalaman kamu, namun arti yang kamu berikan pada pengalaman-pengalaman itulah yang menentukan kondisi kamu saat ini. Kamu menentukan hidup kamu sendiri menurut makna yang kamu berikan pada pengalaman itu di masa lalu. Dan kamulah yang bisa memutuskan bagaimana cara kamu untuk menjalani hidup. Persoalannya bukanlah apa yang sedang terjadi, tapi bagaimana cara kita menyikapinya. Jika kamu terus-menerus memilih tinggal dengan kubangan masa lalu, kamu akan terikat oleh masa lalu dan tidak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan. Hidup sudah cukup sulit. Kalau masa lalu menentukan segalanya dan tidak bisa diubah, maka kamu yang hidup hari ini tidak akan bisa lagi mengambil langkah-langkah maju yang efektif dalam hidup kamu sendiri. Hal yang kedua adalah kebahagiaan dimulai dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Kamu tidak akan pernah merasa benar-benar bahagia jika kamu masih mengagumi orang lain dan ingin menjadi seperti dia yang kamu kagumi. Itu artinya kamu saat ini tidak bahagia dengan diri kamu sendiri dan menganggap akan merasa lebih bahagia kalau menjadi seperti dia. Saat ini, bahkan sampai kapanpun, kamu tidak bisa merasa benar-benar bahagia. Beberapa orang dilahirkan dengan kondisi makmur, dengan kondisi orang tua yang baik, dan yang lain terlahir miskin dengan orang tua yang buruk. Kesenjangan seperti ini adalah realitas, begitulah dunia. Tapi ini bukan tentang perkara kamu dilahirkan dalam keadaan yang tidak membahagiakan atau berakhir dalam situasi yang tidak membahagiakan. Ini karena kamu telah menilai bahwa menjadi tidak bahagia bukan untuk diri kamu. Kamu hanya kurang berani untuk menjadi bahagia ketika mencoba mengubah arah kehidupan kamu sendiri. Karena sebelumnya kamu berpikir bahwa
Kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah praktis sehingga lebih mudah membiarkan hidup apa adanya. Jika kamu masih berkata, kalau saja bisa menjadi seperti orang lain, saya pasti bahagia. Atau andai saja ini terjadi, maka sekali lagi kamu tidak akan bisa bahagia. Hal yang ketiga dari rangkuman buku ini adalah semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal yang muncul dari dalam diri sendiri. Secara teoritis, Adler menegaskan bahwa semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Ini dikarenakan manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan saling berinteraksi satu sama lain. Banyak orang yang merasa tidak memiliki kelebihan sedikit pun, bahwa yang ada pada dirinya hanyalah kekurangan. Dia merasa harga dirinya sangat rendah, tidak memiliki kepercayaan diri, dan selalu pesimis terhadap segala sesuatu. Karena hanya fokus memperhatikan kekurangan, maka kamu tidak akan dapat melihat poin-poin yang menjadi kelebihannya. Hal ini bisa memunculkan perasaan inferior, yakni merasa tidak sebaik orang lain, selalu memandang dirinya dengan ukuran orang lain, merasa lebih rendah dan muncul rasa minder yang sangat berlebihan. Kalau perasaan inferior ini terlalu kuat, maka orang tersebut akan memandang negatif dirinya sendiri. Menurut teori psikologi Adler, justru perasaan inferior ini bisa menjadi pemicu untuk bekerja keras, bisa menjadi cambuk dan motivasi bagi diri kita untuk mencapai kualitas diri yang semakin baik. Perasaan inferior yang sehat timbul dari membandingkan diri sendiri dengan keadaan diri yang ideal, bukan dari membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Upaya seseorang untuk menjadi makhluk yang lebih unggul adalah hasrat yang universal. Ini yang dinamakan perasaan superioritas, yaitu kecenderungan untuk menjadi unggul dari yang lain dan mendaki lebih tinggi. Semua manusia pada dasarnya mengejar superioritas, namun perasaan superior ini tidak dibenarkan jika dalam perjalanannya mencapai puncak harus menendang orang lain hingga jatuh. Orang-orang yang memiliki perasaan superior menganggap hidup ini adalah kompetisi untuk meraih menang kalah. Orang lain dipandang sebagai rival, padahal sejatinya kehidupan tidak berkaitan dengan menang ataupun kalah. Kalau seseorang memiliki pola pikir tidak mau kalah, ia tidak akan pernah mampu untuk mengakui kesalahannya, tidak mampu menyampaikan permintaan maaf, dan akibatnya ia memilih jalan yang salah. Untuk itulah dibutuhkan kemampuan interpersonal agar setiap orang mampu menjalin hubungan antar pribadi. Individu yang gagal dalam mengembangkan keterampilan interpersonalnya akan mengalami hambatan dan berbagai aspek kehidupannya, terutama aspek sosial. Yang keempat, hidup bukan untuk mendapat pengakuan diri dari orang lain. Teori psikologi Adler mengingkari kebutuhan untuk mencari pengakuan dari orang lain. Mendapat pengakuan dari orang lain jelas menggembirakan, tapi keliru jika mengatakan bahwa pengakuan adalah hal yang mutlak dan yang perlu. Hal ini terlihat dari teori psikologi Adler yang sangat kritis terhadap pendidikan dengan metode reward dan punishment. Sebagai contoh, kamu sudah lebih dulu memiliki tujuan untuk dipuji ketika memungut sampah. Dan kalau tidak dipuji oleh siapapun, kamu bisa merasa geram atau memutuskan bahwa kamu tidak akan pernah melakukan hal yang semacam ini lagi. Padahal jelas memungut sampah adalah tindakan terpuji. Kamu tidak hidup untuk memuaskan ekspektasi orang lain. Jika itu harus terus dilakukan, maka kamu tidak akan pernah memiliki keyakinan terhadap diri kamu sendiri. Semua pekerjaan menjadi sulit karena kamu melakukannya demi memuaskan ekspektasi orang lain. Kamu akan selalu cemas dan takut menerima penilaian orang lain. Jelas ini adalah jalan hidup kamu
yang sangat mengakar. Yang bisa kamu lakukan untuk sehubungan dengan hidup kamu sendiri adalah memilih jalan terbaik yang kamu yakini, menjalani prinsip kamu sendiri sekalipun dengan risiko tidak disukai banyak orang. Karena keberanian untuk bahagia menjadi diri sendiri sesuai dengan prinsip hidup juga mencakup keberanian untuk tidak disukai. Dengan membaca buku ini, kamu akan paham tentang arti hidup kamu sesungguhnya dan dapat membantu kamu untuk tampil lebih berani lagi, terutama berani untuk menjadi diri sendiri. Thank you banget buat kamu yang udah denger podcast ini. Semoga apa yang kamu pelajari bisa kamu terapkan dalam hidup kamu. Jangan lupa, bagi kamu yang udah baca bukunya, tulis di kolom komentar ya tentang pendapat kamu ketika baca buku ini. Thank you.